Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena Anda tetap setia mengikuti Enlightenment Forum with Richard Klapsroth hingga saat ini. Tadi sudah menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Pak Richard menyangkut aktivitas mafia, baik dari segi sejarah sampai perannya di Indonesia pada saat ini. Artinya perkembangan dunia mafia yang ternyata sudah masuk ke berbagai macam sektor kehidupan utama kita seperti ekonomi, politik, dan bahkan sosial. Dan saya kira tadi terakhir Pak Richard sudah cukup jelas menggambarkan bagaimana peran para mafia lokal ini di bidang politik. Dan saya juga ingin tahu pendapat Anda mengenai kasus-kasus besar yang sekarang ini mendapatkan sorotan besar juga dari publik seperti kasus Gayus Tambunan. Apakah ini bagian dari suatu aktivitas mafia besar dan lokal atau mungkin internasional juga sebenarnya? Iya, tadi saya bilang ada kasus yang dari yang besar sampai yang kelas kecebong ya. Kasus Gayus ini masih kelas ri gitu. Masih kelas kecebong. Dan Gayus tidak mungkin bisa melakukan itu sendiri. Kenapa dia nggak mungkin? Dia di pemerintahan, saya juga di pemerintahan. Saya tahu kalau saya mau melakukan kasus-kasus seperti itu, saya nggak bisa sendirian. Ya, tidak bisa. Harus ada, karena ada atasan saya, ada anak buah saya, pasti dia yang menganalisa, dia harus tahu. Jadi semua harus dapat bagian. Jadi nggak mungkin. Jadi sifatnya sistemik ya? Sifatnya sistemik. Dan nanti lihat aja dari penelitian ini akan kelihatan rangkaiannya di mana. Tapi masyarakat jangan terjebak melihat sesederhana itu kasus ini. Ya, oh dia serakah. Jangan melihat seperti itu. Karena ada sistem yang lebih besar yang jauh lebih mengerikan. Bagaimana kalau mafia itu bukan saja hanya ada di orang-orang seperti Gayus atau pajak, tapi sudah masuk DPR. Bagaimana kalau mafia-mafia itu bisa menentukan undang-undang di DPR? Lebih celaka nggak? Saya bisa membuktikan bahwa itu sudah masuk. Kita ambil contoh aja lah kasus undang-undang atau RPP mengenai tembakau. Sebenarnya itu adalah persaingan antara mafia farmasi dengan mafia rokok yang terjadi di luar negeri. Pada waktu Habibie mendapatkan bantuan dari IMF, salah satu persyaratan yang diberikan oleh IMF adalah bahwa kita harus mengenai undang-undang anti tembakau. Berarti kan ini mafia. Ini adalah mafia yang terorganisir dengan baju seperti domba. Dan mereka banyak sekali masuk di institusi-institusi pemerintah. Saya bisa menunjukkan banyak sekali institusi-institusi yang dibuat atas rekomendasi dari IMF, dari World Bank, yang sebenarnya itu adalah mafia untuk mengambil harta karun kita. Dan itu diamini oleh para pejabat kita. Jadi memang dia sudah masuk bukan saja di level yang paling bawah, di level paling atas. Saya melihat satu diskusi di Pakistan antara beberapa pimpinan partai politiknya. Mereka belak-belakan mengatakan, pimpinan partainya, kenapa kita nggak bisa korupsi? Yang lain juga korupsi, kenapa kita nggak bisa korupsi? Lalu ditanya, kamu nggak segan-segan mengakui itu? Emang kenyataannya kok begitu, semua korupsi? Kapan ini akan berhenti? Kalau ada justice, kalau ada keadilan. Nah sekarang kalau kita bicara hukum di Indonesia, orang sudah menganggap secara relatif, kalau kita bicara hukum pasti tidak adil. Dan karena pasti tidak adil, mereka mencari jalan keluar. Muncullah mafia-mafia tersebut. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi, misalnya ada kasus Gayus yang sistemik itu kan sebenarnya merembet kemana-mana. Sementara kita juga lihat kasus-kasus lain yang saya kira juga sistemik juga ini. Termasuk misalnya mafia LC yang menghancurkan, yang menyebabkan Bank Senturi gagal clearing dan lain sebagainya. Tapi mafia LC di BNI. Makanya antara lain kan BNI dan banyak sekali kan mafia-mafia LC ini yang menyebabkan daya tahan perbankan nasional ini secara terus-menerus tergerus gitu. Setelah kemudian kita juga ada mafia yang mempengaruhi proyek-proyek pemerintah. Baik itu proyek, termasuk proyek-proyek yang bersifat kemanusiaan ya. Seperti proyek-proyek untuk penanggulangan dampak bencana alam dan lain sebagainya. Anda melihatnya bagaimana keterkaitan semua ini, atau sebenarnya ada kelompok-kelompok yang tidak bekerja sama, atau mungkin ada suatu kelompok-kelompok yang kelihatannya tidak bekerja sama sebenarnya bekerja sama untuk
menguasai segala bentuk sumber daya yang ada di Indonesia, baik itu sumber daya ekonomi, politik ataupun sosial? Bekerja samanya mereka mungkin secara kelompok kecil-kecil, ya, terpisah, tidak ada kaitannya, tapi mereka bernapas bersama. Oleh karena itu ada istilah konspirasi, konspirare. Ya, bahasa Latinnya spirare itu bernafas, kon itu bersama, jadi bernafas bersama. Jadi karena bernafas bersama, karena dia melihat contohnya dari kecil, dia melihat contoh, akhirnya bernafas bersama menjadi suatu kultur. Jadi ini adalah satu kultur. Kalau misalnya saya setir mobil ditahan sama polisi, lalu saya kasih uang 50.000, selesai anak saya lihat, dia besoknya akan melakukan hal yang sama. Dan tidak menganggap itu sebagai kejahatan. Jadi sudah menjadi bernafas bersama. Jadi kalau dia bisa korupsi dan tidak diapa-apain, kenapa saya tidak bisa? Jadi itu menjadi kultur, membuat orang jadi berani untuk melakukan hal itu. Pertanyaannya barangkali apakah itu hal yang wajar atau tidak? Coba kita lihat sejarah negara-negara yang maju. Pasti mereka melalui tahapan itu. Saya gembira melihat ada korupsi demikian banyak di Indonesia. Mungkin pernyataan aneh ya. Iya, aneh. Ya.